Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Wahyu Aprisia dengan NIM 2021 0303 050 ingin mempresentasikan materi ujian akhir semester tentang stem cell atau sel panca. Pengertian sel panca. Sel panca adalah sebuah sel tunggal yang dapat bereplikasi sendiri menjadi sel serupa atau berdiferensiasi menjadi aneka jenis sel yang sama sekali berbeda atau pluripoten dalam saat yang bersamaan membentuk sel yang terspesialisasi. Pengertian stem cell. Stem cell berasal dari kata stem yang artinya batang dan cell berarti sel. Maka stem cell atau sel panca adalah sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Sel panca merupakan awal dari pembentukan berbagai jenis sel penyusun tubuh. Sel panca merupakan sel dari embrio, fetus, atau sel dewasa yang mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri sendiri dalam jangka waktu yang lama, namun belum memiliki fungsi yang spesifik serta mampu berdiferensiasi menjadi tipe sel tertentu yang membangun sistem jaringan dan organ dalam tubuh. Dan ini contoh gambar sel panca. Karakteristik sel panca diantaranya yang pertama, belum berdiferensiasi, belum memiliki fungsi yang spesifik layaknya sel lain. Yang kedua, mampu memperbanyak diri dengan cara bereplikasi. Yang ketiga, dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu sel. Yang terakhir, sel bersifat pluripoten dan multipoten. Sifat sel panca. Yang pertama, pluripoten, kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun dari ketiga lapisan embrional. Yang kedua, multipoten, kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang biasanya berada dalam suatu golongan. Selanjutnya, fungsi dari sel panca. Yang pertama, sistem perbaikan, untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak demi kelangsungan hidup organisme. Yang kedua, saat stem cell terbelah, sel yang baru mempunyai potensi untuk tetap menjadi sel panca atau menjadi sel dari jenis lain dengan fungsi yang lebih khusus. Berdasarkan potensi, yang pertama itu sel induk bertotipotensi. Toti artinya total, yaitu sel yang berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Yang kedua, sel induk berpluripotensi. Pluri artinya jamak, yaitu sel yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel dalam tubuh, namun tidak dapat membentuk suatu organisme baru. Sel induk bermultipotensi, yaitu sel-sel yang dapat berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel dewasa. Sel induk berunipotensi, artinya uni tunggal, yaitu sel induk yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel tertentu, tetapi memiliki kemampuan memperbarui diri yang tidak dimiliki oleh sel yang bukan sel induk. Selanjutnya, jenis-jenis sel panca. Sel panca embrionik berasal dari embrio pada fase blastosis 5-7 hari setelah pembuahan, yang dikembangkan di klinik fertilasi in vitro yang kemudian dikembangkan untuk penelitian. Dapat berkembang biak tanpa batas waktu, menjaga sel dalam keadaan pluripoten dan bisa berkembang menjadi sebuah jenis sel. Terakhir, mempunyai potensi yang lebih tinggi dalam bidang medis dalam kemampuannya menjadi organ tubuh baru. Jenis sel panca yang kedua, sel panca dewasa, berasal dari sel pada jaringan atau organ dewasa yang dibedakan, memiliki kemampuan memperbarui diri dan berdiferensiasi menghasilkan beberapa atau semua jenis sel utama yang khusus dari sebuah jaringan atau organ. Yang terakhir, peran utama sel panca dewasa adalah untuk memelihara dan memperbaiki jaringan asalnya. Jenis sel yang ketiga yaitu sel panca fetal, adalah sel primitif yang dapat ditemukan pada organ-organ fetus
atau janin, seperti sel panca hematopoietik fetal dan progenitor kelenjar pankreas ditemukan pada otak janin, menunjukkan kemampuan berdiferensiasi menjadi sel neuron dan sel glial. Selanjutnya, efek samping translasi sel panca. Yang pertama, perkembangan sel panca embrionik tidak teratur. Yang kedua, infeksi. Yang ketiga, muncul kanker baru. Yang keempat, katarak. Yang kelima, kegagalan transplasi sel panca. Yang terakhir, kematian. Selanjutnya, keuntungan sel panca. Yang pertama, sel panca embrionik mempunyai potensi yang lebih tinggi dalam bidang medis karena kemampuannya yang bisa menjadi organ tubuh. Sedangkan sel panca dewasa hanya bisa berkembang menjadi jaringan saja. Yang kedua, berperan penting dalam pengobatan Parkinson, Alzheimer, osteoporosis, kanker, diabetes, penyakit jantung, pengobatan luka bakar, dan lain-lain. Yang terakhir, mampu menciptakan sel tubuh atau bahkan organ tubuh yang baru yang berguna untuk transplantasi. Selanjutnya, kerugian sel panca. Sel induk yang dapat digunakan pada pasien penyakit jantung dapat membuat arteri koroner mereka sempit. Yang kedua, sel induk adalah prakhusus. Yang terakhir, mekanisme prakerin mengacu fenomena di mana sel melepaskan sekresi ke dalam sel yang berdekatan atau sekitar jaringan, bukan ke dalam aliran darah, sehingga sel induk dapat mengatur regenerasi dan perbaikan jaringan. Selanjutnya, transplantasi sel panca. Transplantasi dapat berupa: yang pertama, transplantasi autologus, menggunakan sel induk pasien sendiri yang dikumpulkan sebelum pemberian kemoterapi dosis tinggi. Yang kedua, transplantasi allogeneic, menggunakan sel induk dari donor yang cocok, baik dengan hubungan keluarga atau tanpa hubungan keluarga. Yang terakhir, transplantasi sigenik, yaitu menggunakan sel induk dari saudara kembar identik. Selanjutnya, jenis-jenis transplantasi sel panca. Yang pertama, transplantasi sel panca dari sumsum tulang. Yang kedua, transplantasi sel panca darah tepi. Yang terakhir, transplantasi sel induk darah tali pusat. Terapi menggunakan sel panca. Contohnya, pada pengobatan leukemia, pengobatan dengan kemoterapi atau radiasi untuk menghancurkan sel-sel leukemianya. Setelah itu akan dilakukan transplantasi sel-sel induk yang sehat melalui pembuluh darah besar. Sel darah baru berkembang dari sel induk yang ditransplantasikan yang dihancurkan oleh pengobatan. Transplantasi dilakukan di rumah sakit. Sel induk berasal dari diri pasien sendiri. Kembar identik atau donor sel induk yang cocok. Sumbernya adalah darah ataupun dari sumsum tulang dan darah tali pusar. Dibutuhkan waktu bagi sel-sel induk yang ditransplantasikan untuk memulai menghasilkan sel darah yang sehat. Terapi sel panca pada hati. Untuk mengobati hati, sel panca diambil dari sumsum tulang atau sel darah. Pembiakan lalu dilakukan di luar tubuh in vitro. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh melalui pembuluh arteri hati, karena pembuluh ini adalah pemasok nutrisi, sehingga hasilnya lebih efektif. Terapi ini dengan menyuntikkan sel panca ke hati, sel ini bisa menuju ke jaringan yang rusak, lalu berubah menjadi sel pembuluh hati atau organ hati. Terapi sel panca pada jantung. Penderita penyakit jantung sering datang dalam kondisi sudah terjadi kerusakan irreversible atau berada amat lanjut sehingga sulit diatasi. Walaupun dengan terapi, obat-obatan atau juga tindakan operasi dan pemasangan stent, salah satu kondisi ini adalah gagal jantung. Alternatif pengobatannya yaitu sel panca. Terapi intinya memperbaiki dan mengenerasi jaringan. Dengan demikian, bukannya mengganti jantung yang rusak dengan jantung lain, tetapi diciptakan otot jantung baru yang sehat.
di jantung yang sudah sakit tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.